Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa utai Gusti Allah iku anza allazi zat anzala kan nurunake sapa Allah minasami sang ma'anin banyu. Maksudnya udan fa akhrajna moko ngetokake sapa ingsun fihi iku ing dalem akhrajnya iltifatun utai noleh anggit ane gaiban sane gaiban. Dadi asale kan wa waladzi ghaib tidak disebutkan ya. Maksudnya Allah. Jadi di sini akhiratnya saya gitu. Ini kan di apa namanya? Di bahasa itu kan ada asalnya ghaib kemudian jadi mutakalim. Iltifatnya berubah, berpindah. Mengapa? Ya itu mungkin hubungan dengan ketegasan atau apa ya. Di sebab banyu filmai kansa banyu nabata kulisain ing cukulani saban-saban suci yang butuh kang cukul apa kulisai fa akhrajna maka ngetokaken minus saking nabat ai nabati saking nabat sayan ing suci-suci khadiran kang ijobi makna adara kan makna adara. Jadi maksudnya Allah menurunkan hujan itu ya untuk menumbuhkan sesuatu yang ada di bumi yang asalnya buminya kering misalkan gitu. Pokoknya yang asal tanahnya kurang subur kemudian disiram ya menjadi subur. Beda kalau orang menyiram itu kan hanya kapasitasnya kecil ya. Ini kan dalam area yang luas, makanya banyak tanaman-tanaman yang menjadi hijau, yang asalnya mungkin agak kering, bahkan ada biji-bijian yang asal dibuang secara tidak dihiraukan menjadi tumbuh cukul ya itu bagian dari kudratnya Allah ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungannya dengan keimanan manusia kok gak percaya. Padahal Allah juga membuat itu, yang hasil itu kan juga dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tidak merasa itu adalah mungkin ciptaan Allah. Itu adalah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dianggap alami kan gitu. Nukhriju ngetahaken engsun mingun saking ijo ya qadiri kapan ing wiji mutarakaban kang sunsun yarkubu kang numpak obat sebagian hab badan sebagian sing liya kasana bil kintati kaya ulen-lenane gandum warna wilan sing gandum. Jadi maksudnya ada buah-buahan itu sing buahnya kan berdompol-dompol gitu ada ya. Ono sing dompolane akeh, ada yang sedikit seperti mangga kan sedikit, ada di sini kurma banyak, kalau anggur juga banyak, mungkin kelapa itu juga ada yang banyak, ada yang sedikit ya. Besar kalau kurma kan kecil ya, seperti anggur gitu. Ini dicontohkan ya karena di sana orang Arab yang melihat anggur ya dicontohkan anggur ya sebenarnya ya tidak hanya anggur saja ya. Ya semua tumbuhan kan ada karakter sendiri-sendiri yang itu menunjukkan atas kekuasaan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala ya.
Dan di sini juga disebut gandum atau jagung ya. Karena di sini ya dikatakan tidak ada gandum, jagung kan bisa ya. Satu apa jenenge? Satu buah itu kan banyak jagungnya ya. Wa minan nakhli lan iku saking kurma kobarun ing dadi kawaib talun dan kebatal saking nakhlu dan sing kobar mintol iya saking manggare kurma awal lima sekece kawitan barang ya harus kemutama minha saking nakhl pam datang muta iku kinwanun pira-pira tandan arojinu tegese mayang dompolan ya tania tengkang parek koribun batu asek koribun kang parek batu sebagiane nakhl mimpati yang sebagian kang liya. Jadi maksudnya dompolannya mepet-mepet gitu, dekat-dekat gitu ya. Ini maksudnya misalkan tadi Allah menurunkan hujan itu yaitu salah satu manfaatnya. Ya ada manfaatnya bagi manusia kan juga hawanya tidak panas, berubah agak dingin kan gitu. Itu salah satunya tumbuhan, tanahnya asalnya kering, basah, akibatnya ada yang tumbuh. Yang tumbuh itu modelnya ya macam-macam kan gitu ya. Ada yang buahnya mungkin satu-satu, ada yang buahnya berdompol, ada yang berdompolnya banyak, ada yang berdompolnya sedikit. Mungkin ya ada yang kita melihat tidak ada buahnya barangkali ya. Pokoknya macam-macam lah. Semua atas kudrat Allah, kekuasaan Allah, kekuatan Allah ya. Wa akhrajna ngataken ingsun min bikan ma jannatin beberapa kebonan basatina tegese cukulan kebonan min anabin sang beranggur wa zaitun lan zaitun waruman lan trima mutasabya khalis rupa warokotu apa warokotuha apa warokuhuma godhonge zaitun kalau ente mutasabihon wa ghaira mutasabilan ora padha serupa apa samaruha wae samaruhuma wae zaitun lan lima. Jadi di sini antara lain ya sebagai gambaran ya pokoknya ada yang tumbuhan itu di sini sama daunnya, ada yang mirip kan ya, ada yang mungkin buahnya yang sama tapi daunnya beda, ada yang daunnya mirip buahnya beda, ada yang buahnya mirip daunnya beda ya, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, mungkin juga pohonnya juga bisa digunakan untuk ya kehidupan manusia ini kan, untuk tadi yang dimakan kan ya buah-buahan ya, atau mungkin kalau bakas pohonnya mungkin dari secara ekonomi ya mungkin ada yang mengeluarkan hanya kembangnya juga untuk wangian ya, apalagi di era modern ini kan semuanya bisa diproses lewat industrialisasi, bahkan diteliti yang mungkin asalnya dulu tidak mengetahui manfaat dari tumbuhan itu, setelah diteliti oh ternyata ada manfaatnya kan gitu. Yang dijelaskan kan yang secara global, yang pada waktu itu manusia masih hidup tradisional. Unduru ningalan sapa sira tangan-tangan sapa ya mukhatabun mukhatabun kang sing ngomongi nadharati bareng kelawan ningali angen-angen mikir ila samarihi maring woe kurma nakhl ya. Bibagi saya kan bahasa wamilam arti ada yang baca samarihi samarun ya. Wa bidomihi malan pandomi domae karo arti ada yang baca ila samarihi, ada yang baca ila sumurihi. Ini kan
bagian dari qiraah sab'iyah ya. Maksudnya artinya juga sama, samarihi dan umurihi artinya sama. Wawa utawi samar iku jamu samarotun. Jamu samarotin jamu apa? Jadi samar itu jamannya lama samaroh ya. Di sini contohnya yang fathah kasajarotin, kalau dijamakan sajarin tadi kasajarin jamannya sajarotin. Dan juga kalau yang dhamma khusubin jamannya hosabatin. Ida asmaro alikan metu tawah apa kurma awalaman ban yubdu kan perteloma kaifa kalau iku wasaman. Jadi ini kan menunjukkan kepada kita ya apa kaitannya wong. Jadi ya pokoknya kalau diteliti kita kan kadang-kadang juga tidak mempedulikan loro gak dilihat berapa bulan lo tiba wong, oh tiba itu kan gitu, tiba masak bisa dimakan dan sebagainya. Tidak meneliti sampai sejauh itu. Seandainya kita teliti ya tahu mulai dari sedikit setiap hari berubah, hanya tidak setiap hari yang kalau tadi kan mungkin kelihatan kalau sekarang dipakai ini ya, dipasang CCTV misalkan itu mungkin direkam, orang melihat di rekaman gitu kan kelihatan ya. Mintolia wailayan ilan sampai mateng itu tadi mulai keluar nom sampai sar sampai mateng sampai tua ya, sampai bisa dimakan gitu. Ini yang jelas yang tidak masalah kan, yang tidak rusak kan, tidak bosok kan gitu ya. Nutihi matenge sa ida atra kale kan nemu matenge sawan kayak yaudu kale kaya bali apa sama tadi. Ini menunjukkan ya kekuasaan Allah ya, semuanya menunjukkan kekuasaan Allah. Kalau kita mau berpikir dengan itu harapan, kalau berpikir yang secara mendalam kita mau beriman. Karena apa? Semuanya itu ada yang membuat, tidak hanya secara alami. Kalau secara alami itu maksudnya apa? Ya memang ya secara alami karena di alam kan. Tapi yo ada yang men-setting yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus percaya, ini kan mengingatkan utamanya kalau di sini kepada orang kafir. Kalau kepada orang mukmin ya menambah keimanan kita dan menambah ketakwaan kita, dalam arti ya kewajibannya ditambah dan larangannya juga ditinggalkan. Karena di era modern kan sudah banyak orang yang anti agama, dalam arti tidak mengikuti agama. Karena apa? Ya karena dia berpikir manusia itu sudah bisa disiplin, tidak harus diatur oleh agama, diatur oleh ini ya komunitas bisa. Dan biasanya itu kan dari pola pikir orang yang anti agama itu, karena yang agama itu kurang mencerminkan dalam hal meninggalkan larangan. Ya tidak tahu saya ya, kok yang larangan itu banyak diterjang. Bahkan yang kalau fenomena di sekitar kita ini kan kadang-kadang larangan itu jadi perdebatan. Khilafiyah, kono haram, kini enggak loh. Ini kan jadi masalah. Karena itu akibatnya itu melanggar, enggak apa-apa. Nah ini kan jadi masalah ya. Padahal itu juga menjadi akibatnya pemikiran orang yang tidak mau beragam, yaitu ya konsekuensi dari itu orang-orang yang beragama tidak serius dalam hal meninggalkan larang. Misalnya yang ringan ghibah, ngerasani, di agama tidak boleh.
realita wakeh loh. Sing sudah rutin menjalankan kewajiban ya sing ngrasani sik, bicui sik, sombong dan lain sebagainya. Ini kan jadi. Nah, kalau sudah komitmen, orang yang sudah rutin menjalankan kewajiban, tidak mau melanggar larangan, mungkin ya akibatnya orang-orang yang apa namanya anti agama itu tidak bertambah kan gitu, karena melihat konsistensi orang-orang yang menjalankan agama kan gitu. Inna fi dzalikum satamnikum dalam mengkono-mengkono ya kudrat Allah ya. Kudrat Allah mulai menurunkan air, menumbuhkan tanaman, dan tanaman modanya macam-macam. Tanaman itu juga untuk kebutuhan manusia, menciptakan manusia dari awal yang tidak ada contohnya dan lain sebagainya. Layatin ono ayat dilainkan ada al kudrati Allah salamun alal basin nangake wong kailan engko manengkom yuk menengkang iman. Jadi semua itu penjelasan ya, menjadikan manusia, memberikan hujan, ya semuanya lah pokoknya, semuanya rutinitas perputaran bumi yang tidak masalah. Nah, setiap hari berputar rutin secara nidom, secara istiqomah ini ya, tidak berubah. Nah, kalau bayangkan kalau berputarnya ini sehari semalam 24 jam, tiba-tiba agak macet 23 jam atau agak cepat agak macet 25 jam, agak macet lagi, wah wis heboh manusia ini ya. Tidak bisa tenang akibatnya. Siang bekerja, malam tidur. Ini kan ya dari segi rutinitas ya. Ya tidak begitu juga bisa ya. Ini menunjukkan kudrahnya Allah liqaumin yu'minun. Orang-orang yang beriman. Mengapa kok dikatakan kaum yang beriman utamanya ya, walaupun tidak orang beriman ya diberikan kabar itu kan. Tapi itu khususnya orang beriman kan merasuk dalam sanubarinya. Kalau orang tidak beriman kan tidak menghiraukan tadi, bahkan ada yang anti agama tadi kan. Khusus dan khususake kaum yu'minun bitikan disebut li'anahum kono kaum yu'minun ikwal muntabiuna kang ngabiakal ayat biliman nih. Dan iman dikala kafir kan liyane wong kafir. Karena orang iman kalau diberitahu hal-hal itu tadi semuanya atas kudrat Allah. Misalkan manusia hidup ini juga kudratnya Allah, orang melahirkan dan lain sebagainya kudratnya Allah, persediaan yang ada di bumi ini juga kudrat dan lain sebagainya. Ya kalau orang kan langsung percaya ya. Nah kalau orang kafir tadi kan tidak percaya ya. Ya dianggap itu rutinitas, wis gak perlu dipikir. Kalau orang hanya mikir kesuksesan duniawi, akibatnya kalau duniawi tidak sukses ya menjadi bencana selamanya ya. Karena apa? Ya di akhirat kan sudah tidak ada harapan kalau orang kafir ya. Kalau di dunia tidak sukses ya akhir dari segalanya kan. Padahal di dunia ini walaupun kita sukses bagaimanapun tetap terbatas. Pasti itu ya. Kita kecil kan tidak tahu apa. Mungkin baru itu kan agak lumayan kan setelah remaja ya. Kemudian tua. Tua pun kalau sampai pikun ya tidak mengerti lagi. Belum sampai pikun saja itu sudah banyak dibatasi. Walaupun kita sehat dibatasi itu kalau bergerak ya, kalau sudah tua kan beda dengan orang muda, gerak tidak boleh melampaui batas dan lain sebagainya, dan makan juga banyak
dibatasi karena hubungan dengan ya fisik yang ada di tubuh kita ini bertentangan dengan yang dimakan. Itu menunjukkan ya sukses pun juga kalau di dunia tetap terbatas. Wajarun dadakan ibad nilai ing kedua Allah mapulun sani untuk mensalim suraka ing para sekuton mapulu awal mapulu awalin daya mapulun untuk awal kawal payudalan kai badal minus saking suraka al ini ing jin. Kai suatu sekiranya manut ibad ing jin ibadal ausan ing dalam nyembah berhala. Jadi maksudnya ini khususnya orang-orang kafir ya, menyembah berhala. Di sini disontohkan jin-jin itu kan bagian dari makhluk gaib ya. Mengapa? Ya karena realita kan sampai sekarang ya banyak orang yang mempercayai hal-hal yang semacam itu ya, maka di sini digambarkan jin ya. Walaupun ya tidak hanya jin saja yang dianggap punya kekuatan yang tinggi bahkan dijadikan Tuhan, tapi di sini karena gambaran dari makhluk gaib ya. Wa khalaqahum lan temen dadi akwan jin fa kaifa maka yakununa ana sapa jin iku sraka ahu nyekutanang. Jin itu loh makhluk kok menyekutui Allah, kan lucu. Harusnya yang menyekutui seandainya ada itu kan tidak mungkin. Dan tidak jin itu ciptaan Allah kok menyekutui ya makhluknya, bukan kalau menyekutui kan tidak ciptaan Allah, kan lucu. Tapi walaupun kita katakan lucu, kadang sudah percaya dan belum dapat hidayah ya beda lagi ya. Wa kharaqulan gawe sapa Yahudi, kita bilang tapi watasnya ada baca kharaku ya. Ada pada kharaku, ada yang kharaku. Kita laku tapi gawe sapa Yahudi. Laumanu bani naim berapa lanang, tapan yang pernah berpikir yang kalian tahu ilmu. Yesus kalau dan lain kalian ngucap sapa Yahudi, Uzairun yang ngucap Nabi Uzair ikuno anak. Yahudi ini kan mempercayai Nabi Uzair sebagai anak Allah. Maka di sini disebutkan ditafsir orang Yahudi karena salah satunya orang Yahudi. Mengapa? Nabi Uzair ini kan dulunya itu suatu saat itu pernah ditidurkan oleh Allah lama, kemudian dihidupkan. Nah, makanya setelah dihidupkan ya tablek, meneruskan tablek. Makanya dijadikan Tuhan oleh orang Yahudi karena ya tadi. Padahal yang menidurkan, yang membangunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berpikir semacam itu, pokoknya melihat orang bisa aneh gitu yang beda dengan yang lain. Makanya sekarang ini kita kalau menghormati orang alim, orang yang pokoknya beda dengan, jangan kelewatan. Kalau kelewatan nanti jadi masalah ya. Pokoknya ojo sampai kelewatan menyebabkan kultus individu kan tidak boleh kan gitu. Wal malaikatu te malaiku banullah anak berwarna mata. Ini kalau orang kafir kan mengatakan malaikat itu putrinya Allah ya. Subhanahu maha suci Allah tanjang krana nyucak maha suci akan tahu man wa ta'ala maula Allah ama sing yasib kan nyifati ya Yahudilan musyrikun ya. Bi anna saat meneku maring Gusti Allah ketika celatan anak. Karena disifati Allah punya anak ya sama yasibun, kita harus membersihkan sifat-sifat yang mereka
sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Allah iku patu sama tikang dat kang dadekake berlangit wa mutiuha tegese kang dadekake lang bumi min gari misalkan tanpa contoh sapa kanjeng tadi Allah menjadikan langit dan bumi tanpa contoh awalnya ya. Ana hale kaya apa kaya yakunu ono iku lau mari awat. Allah ini menjadikan langit bumi. Bagaimana kok bisa menisbahkan Allah punya anak, kan lucu. Mosok membuatnya pakai bantuan yang lain. Walnya balan takun orang naik lau mari sokibatun sokibah jauh. Dan Allah juga tidak punya sokibah karena istrinya kok duwe anak, kan lucu. Pakolakan dan sapa Allah kula sing suci min sani iku saking tingkae sek ayuk lako yang to den tateake. Ya sek itu kan dijadikan, bukan keturunan. Bahwa tekala kuli bikuli saya ngajen iku alimun dan kang mudanin. Allah itu ya mengetahui dengan segala sesuatunya. Dzalikum utai mengkono persifatan yang disifati wong sifat yang telah disebutkan tadi ya. Dzalikum sifat-sifat yang itu apa? Sifat yang baik-baik tadi ya. Kepada Allah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabbukum kata di pengarang la ilaha illa huwa pengarang iku maca illallah kecil Allah khaliqu kullin. Kang dadan san sifat budu mongko nyembah Allah wah itu tegese apa utai kudu ala kulisan iku wakilun dan hafid. Jadi semua sifat-sifat yang baik tadi menciptakan manusia, menjadikan langit, membuat hujan, wis semuanya ya. Itu ada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya hanya satu itu. Gak ada yang menyekutui. Dan menjadikan bumi dan langit ini kan awal, tidak ada contoh ya. Dan nantinya Allah juga menjaga semuanya itu. Nanti kalau waktunya sudah rusak ya, kalau sebelum ya tidak rusak. Sampai di sini penjelasan saya, barangkali ada kekurangan saya masukan agar ke depan kajian kita semakin baik. Raditu billahi robba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.